Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selalu menonton channel Kak Pandu ya. Nah, kali ini Kak Pandu akan melanjutkan materi tentang himpunan, yaitu sekarang sifat-sifat himpunan. Apa sajakah isi materi dari sifat-sifat himpunan? Langsung saja kita let's go. Oke, yang pertama yaitu tentang kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Ingat ya, kardinalitas himpunan itu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Misalkan nih kakak punya himpunan A, anggotanya misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kardinalitas himpunan dari A berapa gitu. Jadi kardinalitas himpunan dari A atau banyaknya anggota himpunan dari A yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kardinalitas himpunan A adalah 5. Oke, gampang sekali ya. Kalian tinggal menghitung berapa banyak anggota dari himpunan A. Oke, selanjutnya ke yang kedua yaitu himpunan bagian. Let's go. Oke, sekarang himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Coba kita baca dulu sedikit penjelasannya. A adalah himpunan bagian dari S jika semua anggota himpunan A ada di S. Jadi himpunan bagian itu jika semua anggota himpunan A ada di S. Nah, coba sekarang kita cek nih, kakak punya S itu himpunan semesta ya. Kemudian kakak punya himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian himpunan B 2, 3, 5, 7. Nah, apakah A itu himpunan bagian dari S, B himpunan bagian dari S? Ingat, himpunan bagian itu dilambangkan dengan ini ya, seperti huruf C dia gitu. Oke. Nah, sekarang apakah A himpunan bagian dari S? Apakah B juga himpunan bagian dari S? Nah, sekarang kita tinggal cek apakah semua anggota yang ada di A itu juga ada di S. Coba kita cek sekarang satu-satu. Oke, kita cek satu-satu ya. 1 itu ada di S, kemudian 3 ada di S juga, kemudian 5 ada di S, kemudian 7 ada di S, kemudian 9 juga ada di S. Jadi semua anggota himpunan A itu ada di himpunan S. Jadi ini benar. Kemudian yang kedua, apakah B himpunan bagian dari S? Sekarang coba kita cek apakah B juga anggota himpunan dari S. Kemudian kita cek 2 itu ada di S, 3 ada di S, 5 ada di S, kemudian 7 ada juga di S. Jadi B merupakan himpunan bagian dari S. Jadi yang kedua ini juga benar gitu. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan lagi. Apakah A ini himpunan bagian dari B atau B yang himpunan bagian dari A? Mana? Ada yang benarkah? Dua-duanya benar, salah satunya benar atau tidak ada yang benar? Coba sekarang kita cek ya. Kita tambahkan air dulu. Atau sekarang kakak hapus saja ini. Kakak hapus saja. Hapus. Oke, sekarang kita cek yang pertama.
Kita cek yang pertama, A himpunan bagian B, apakah benar? Coba kita lihat anggota A, satu tidak ada di B ya. Jadi ini sudah jelas A bukan himpunan bagian dari B. Kemudian yang kedua, apakah B himpunan bagian dari A? 2. Kita cek ada di A enggak? Juga tidak ada. Berarti B juga bukan himpunan bagian dari A. Itu ya. Jadi tentang himpunan bagian, kalian cek dulu apakah semua anggota yang ada di A ada di S, atau yang di A ada di B itu, sebelum kalian menyimpulkan A itu himpunan bagian dari B atau himpunan bagian dari S. Oke, untuk himpunan bagian sudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke himpunan kuasa. Let's go. Oke, sekarang kita ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan BA. BA. Banyak anggota himpunan kuasa dari suatu himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, cara mencari NPA ini sama dengan 2 pangkat N. N ini adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Banyak anggota dari himpunan A. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi misalnya kita mempunyai himpunan A tadi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi dari himpunan A ini kita dapat banyak membuat himpunan bagian dari A. Misalkan 1 himpunan bagian dari A. 1,2 gitu maksudnya. Jadi itu juga himpunan bagian dari A. Jadi banyak kita dapat membuat himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, bagaimana caranya mencari himpunan kuasa ini? Langsung saja kita ke contoh soalnya. Let's go. Oke, sekarang kita bahas ke contoh himpunan kuasa. Pertanyaannya, tentukan himpunan kuasa dan banyak anggota dari himpunan kuasa A. Yang anggota himpunan A ini memiliki anggota 1, 3. Nah, sekarang kita cari satu-satu himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ini merupakan anggota dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong juga himpunan bagian dari A ini. Kemudian yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Jadi kita dapat membuat himpunan bagian dari A yang jumlah anggotanya 1. Di 1, yang pertama 1 ada di A ya. Kemudian 3 juga ada di A. Kemudian yang ketiga 5 juga ada di A. Jadi anggota himpunannya cuma 1 gitu. 1, 3, 5. Jumlah anggotanya cuma 1 gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Kita juga bisa membuat himpunan bagian yang anggotanya 2 dari himpunan A. Misalkan 1 sama 3, kemudian 1 dan 5, kemudian 3 dan 5. Jadi 1, 3 ini himpunan bagian dari A. 1, 5 juga himpunan bagian dari A. 3, 5 juga himpunan bagian dari A. Nah, sekarang himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Jadi kita hanya dapat membuat 1, yaitu 1, 3, 5. Jadi cuma ada 1. Nah, sekarang kalau kita hitung berapakah banyak anggota himpunan kuasa di sini. Jadi ini ada 1, kemudian ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi NPA nya itu sama dengan 8. Apakah sama? Jika kita menggunakan rumusnya tadi adalah NPA itu sama dengan 2 pangkat N, yang dimana N nya ini adalah banyaknya anggota dari A. Banyak anggota dari A yaitu 3. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8 gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya hanya mencari banyak anggota himpunan
kuasa, banyak anggota dari himpunan kuasa A, kita cukup menggunakan rumus ini sehingga kita ketemu jawabannya 8. Tetapi kalau yang ditanya tentukan himpunan kuasa dari himpunan A, jadi kita cari masing-masing himpunannya apa aja nih, himpunan bagian dari A ini yang mana semuanya ini disebut himpunan kuasa. Oke, kakak harap kalian mengerti untuk himpunan kuasa. Nah, sekarang kakak lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kesamaan dua himpunan. Let's go. Oke, sekarang kesamaan dua himpunan. Di sini kakak punya tabel dan ada 8 pasang himpunan. Yang pertama himpunan A, kemudian himpunan B. Di sini kemudian dijelaskan apakah himpunan A dan himpunan B itu sama. Di sini jawabannya gitu. Coba kita perhatikan yang pertama, himpunan A-nya 1 2 3, himpunan B-nya 1 2 3. Jadi anggotanya sama ya, jumlahnya sama, anggotanya pun sama 1 2 dan 3. Jadi ini disebut dua himpunan yang sama. Kemudian yang kedua 3 2 1, ini 1 2 3, jumlahnya sama, ada 3 anggotanya, kemudian anggotanya juga sama 1 2 3. Ini 3 2 1, cuma tempatnya dibolak-balik, itu tidak mempengaruhi apapun ya. Jadi ini tetap sama, namanya kedua himpunan ini sama. Kemudian yang ketiga, yang himpunan A nya 1 2 3 4, ini 1 2 3. Oke, dari jumlah anggotanya saja kita sudah bisa melihat yang himpunan A 4, yang himpunan B jumlahnya 3. Jadi itu tidak mungkin bisa sama. Jadi kesamaan dua himpunan itu kita bisa tentukan dari pertama, yaitu jumlah anggotanya harus sama gitu. Jadi ini sudah tidak sama. Kemudian nomor 4, jumlah anggotanya sama, ini 3, ada ABC, ini juga ada 3, tapi 1 2 3. Jumlah anggotanya sama tetapi anggotanya tidak sama, ini ABC, ini 1 2 3. Jadi ini tidak sama, begitu seterusnya sampai yang ke-8 gitu ya. Jadi dari di atas bisa kita menarik sebuah kesimpulan. Jadi dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Jadinya bisa dinotasikan sebagai A sama dengan B itu ya. Jadi A himpunan bagian B dan B juga himpunan bagian dari A, karena semua anggota, contohnya yang pertama kita perhatikan sekali lagi kenapa A himpunan bagian dari B, kemudian B himpunan bagian dari A. Kemudian yang pertama kita lihat himpunan A ini anggotanya 1 2 3. Semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Begitu juga sebaliknya, semua anggota di B 1 2 3 ada di A. Jadi A himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A. Karena itu bolak-balik, A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari A, jadinya A sama dengan B. Jadi kedua himpunan itu sama. Oke, jadi itu dia sifat-sifat himpunan. Oke, untuk operasi himpunan nanti kakak jelaskan di video selanjutnya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah selalu menonton video Kak Pandu dan menontonnya selalu sampai akhir. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Kak Pandu agar Kak Pandu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran matematika Kak Pandu selanjutnya ya. Terima kasih, thank you. To your booty beat, I took a seat and she approached me, willing to let me go deep. I peeped and fleed like fleas when we pulled back the